Udah rekam. Oh udah ngerekam. Yes, I got it. Yes, I'm definitely grown up. Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan kembali lagi di konten Sok Review. Di sini kita bakal nge-review film-film yang baru saja kita tonton dan pengen kita review pastinya. Dan pastinya gue tidak sendiri, seperti yang kalian lihat secara langsung in a flash. In the flash. In the flash, sepupu gue Evan yang seperti biasa, ya offline seperti Hai. biasa buat review. Dan ya kita bakal membicarakan mengenai film superhero pastinya yang baru keluar, apalagi kalau bukan Thor Love and Thunder. Yap. Ini dia Thor Love and Thunder. Kita bakal bahas-bahas ya, santai-santai aja. Ya, santai. Pastinya ini adalah video yang no spoiler. Ini bagian no spoiler. Kita bakal bikin 2 video. Ini bagian no spoiler. Nanti ada bagian spoiler di mana kita ya udah kita ngomongin aja sesuka kita. Tapi ya ini bagian no spoiler. Jadi buat yang menonton bisa nonton video ini. Dan ya Thor Love and Thunder. Gimana Gimana nih, gue proses dulu ya. Tapi ya pasti ya Thor Love and Thunder mengisahkan mengenai Thor yang selesai dari Avengers Endgame itu, ya kan, yang dia bergabung sama Guardian. Dan intinya sih lucunya sih ya, intinya dia kayak mencari jati diri dia. Kita nggak tahu untuk keberapa kalinya. Kayaknya dia udah lost lama banget. Dan menariknya datang si Jane Foster yang jadi Thor itu, ya kan. Dan kita bakal bahas lagi di bagian berarti ini bukan spoiler ya, semua itu ada trailer. Makanya selanjutnya kita bakal bahas bagian spoiler. This could be the funniest Marvel movie. Menurut gua. Oke. Gua ya Marvel ya. Ya. Ini kocak banget sih. Kocak banget. Gua benar-benar kita nonton bareng di bioskop dan sepanjang film gua ketawa ya udah kayak dan gua juga pas nonton kayak pulang kerja gitu, pulang kantor, jadi kayak melepaskan. I need laugh, gue butuh ketawa men. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir tuh gue ya udah isi ketawa aja men. Dan ya gue nggak tahu ya, mungkin gue lupa film-film Marvel sebelumnya, tapi in recent memory ini kayak the funniest, ini lucu banget. Non-stop laugh, non-stop fun menurut gue dari awal sampai akhir. Dan isinya tuh kayak komedi semua gitu. Kayak apalagi si Thor yang udah karakter udah jadi kayak udah lepas banget lah. Dari Ragnarok udah kocak, Endgame kocak, ini udah lebih udah kayak nggak tahu, udah lawak aja sih. Iya. Ya kan. Oh kayak ini film tuh bener-bener memaksakan kita untuk not take this film seriously gitu. Kayak awal-awal gue kayak oke, ini gimana ceritanya gitu, tapi terus isinya ngelucu doang, gue kayak udah ini kayak nggak serius ya, udah gue ketawa aja gitu, kayak benar-benar nggak, ini nggak serius, seakan-akan film ini tuh ngomong itu ke lo gitu. Itu menurut gue gitu. Tapi kekurangannya sebenarnya storynya sih enough menurut gue. Storynya tuh cukup untuk bad guy-nya seperti ini, situasinya seperti ini, ada Jane Foster, ada situasinya harus begini begitu, ya cukup aja gitu. Tapi kurangnya lebih kayak rasanya tuh cepet banget, terburu-buru. Bukan terburu-buru ya, mungkin emang pacingnya sih yang kayak kayak lompat-lompat cepet. Itu yang gue omongin di Doctor Strange juga sih. Tapi ini benar-benar lightning. Ini lebih sih, sebenarnya ini lebih sih. Karena dewa petir udah jadi cepet petir. Nah makanya ini cepet banget. Gue sih kalau gue kasih alasan sih mungkin karena pakai pacing komedi. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti itu karena komedi kan harus kayak cepet aja gitu kan, ada timingnya. Dan nyeritainnya juga, apalagi di awal di trailer juga sih, yang si Korg-nya nyeritain Thor itu. Ya itu kan juga cepat aja, kayak mereka langsung nyeritain aja di Thor. There was this apa ceritanya pokoknya kayak there was a time dongeng. Iya kayak ngedongeng. Itu kayak dibikin komedi terus aja gitu, pakai pacing komedi, jadinya rasanya cepet banget. Dan ada beberapa momen yang kayak gue wow, cepet banget ya kan. Ini mungkin setuju dia tuh kayak apa, kayak baru kita harus pergi ke sini untuk ngambil senjata misalnya ya, langsung kayak next scene udah di situ. And then this scene, and then langsung lompat ke situ. Jadi ya banyak banget, dan story-nya sih secara pacing cepet banget sih. Sampai tengah film sampai kayak gue kayak udah sampai iya cepet banget. Tapi walaupun begitu udah banyak yang terjadi, ya kan, tapi cepet banget rasanya, kayak lewat aja gitu. Ya itu secara ceritanya. Dan kalau untuk karakter sih, before karakter, the visual though. Untuk visualnya itu style gue suka aja hal-hal yang kayak kita pernah ngomong yang kayak misalnya konsep art
yang kita lihat di konsep art terus di come to life gitu. Biasanya kadang kalau film-film Marvel terus superhero konsep artnya bagus gitu kan, tapi di filmnya nggak kelihatan gitu kan, dari tahap konsep art sampai ke filmnya jadi beda gitu kan. Jadi kayak biasa di sini gue kayak damn I can see that di konsep art yang apa namanya bukan planet kayak tempat-tempatnya, tempat dewa-dewanya gitu, tapi kayak yang tempatnya si yang di trailer itu loh. Iya, pokoknya di trailer lah yang gore, tempatnya di planetnya sendiri. And some of the shot kayak keren banget sih menurut gua. Yang ya imajinatif dan lu ngelihat itu di kartun atau di animasi, tapi di sini lu bisa ngelihat secara yang versi live action gitu ya. Mungkin kayak buat orang dewasa mungkin nggak begitu, mungkin biasa aja ya. Kayak I don't know man, gue cukup dewasa kayak. Oke, maksudnya yang older people like kayak bokap gue gitu. Yang antar anak. Kayak bokap gue bilang kayak anak-anak, gue langsung kayak it's cool, itu nggak realis gitu ya mungkin, tapi ya kayak gitu sih rasanya kayak konsep art yang dijadiin real man, I like that. Dan untuk karakter yang lainnya sih menurut gue oke lah, cukup lah, ada Core, ada si Valkyrie, Jane Foster. Tapi yang mencolok sih no spoiler yang ininya aja, utamanya Thor, Chris Hemsworth udah kayak lepas aja sih dia, udah itu nggak acting sih kayaknya, nggak latihan deh. Dia syuting ini kayaknya langsung datang on set, kan datang on set dikasih kamera, just do whatever. Iya, skripnya ada gambaran scene kayak apa. Skripnya juga kayak mungkin nggak dibaca, kayak benar-benar lepas aja. Kayak mungkin kayak Jeff Goldblum di film sebelumnya. Iya, kayak Jeff Goldblum jadi sih kan The Grandmaster ya. Itu kan juga Jeff Goldblum aja biasa. Ya ini lebih lepas lagi Chris Hemsworth mainin Thor. And that scene the board is Thor. God damn. God damn. Kadang-kadang fokusnya ke situ. Oke, anyway, Christian Bale. That's so cool. Christian Bale ada kayak vibe-nya sendiri yang dimana sisanya tuh komedi kecuali Christian Bale. Tiap kali dia ngomong tuh udah kayak film lain kan. Iya, kayak rasanya film lain gitu. Dan bahkan mungkin dia nggak bring his A game mungkin di sini, nggak tahu ya, mungkin kayak nyantai dia. Iya nyantai ya, tapi acting dia udah levelnya di situ, Pak. Jadi kayak damn, ada bahkan ada satu scene yang kayak beda aja gitu rasanya. Itu udah performance-nya udah beda lah. Jadi Christian Bale sebagai Gore ya secara performance mungkin best film, nggak tahu lah best film, tapi secara I don't know, kita bakal ngomong di spoiler. Recency bias. That's right, recency bias. Ya, tapi masih impactnya damn. Jarang Marvel villainnya actingnya segitu. Biasanya kan cuma biasa aja gitu. Tapi secara overall fun, it's so fun kalau gue sih. Pada akhirnya it's so fun, seru banget, lucu. Memang ceritanya mungkin pacingnya agak kecepatan, tapi gue enjoy. Itu sih menurut gua. Nanti sebelum kita ke final thought dan score, what do you think, man? Honestly, sebenarnya gua bener-bener torn sih sama film. Apa tuh arti? Torn. Apa ya? Kayak on one end gua enjoy apa yang gua nonton. Oke. Gua maksudnya terpisah ya, kayak mana-mana gitu. Walaupun gua enjoy apa yang gua nonton pas di bioskop. Kayak gua enjoy kayak ngikutin alurnya lah. Tapi pas gue pikirin juga kayak beberapa hal yang kayak nggak terlalu working buat gue. Iya, personally. Terus spoiler jangan spoiler. Pacing, pacing cepet banget. Atau pacing itu ya sih. Dan gue rasa kayak gue tahu Thor udah full komedi sekarang, tapi menurut gue di film ini kayak karakter dia rada-rada nge-regress ke kayak mundur gitu karakter dia di film. Itu menarik sih. Ya. Oke, itu bisa dibahas lagi spoiler. Itu gue juga paham. Kayak karakter dia tuh di sini kayak di film Thor pertama pas dia sebelum dibuang ke bumi gitu loh. Lebih lucu aja kalau Thor 1 dia masih kaku banget. Tapi kayak tapi secara di Thor 1 this guy dia nggak mungkin worthy megang Mjolnir man. Tapi ada bagian itunya sih yang bikin gue rada-rada. Oke, paham. Iya. Sama secara ini sih perkembangan cerita Thor. Dan karena pacing karena tone-nya si Gore kayak hal-hal yang berhubungan Gore dan hal-hal yang berhubungan sama Jane nantinya. Nanti bisa dibahas lebih spoiler. Hal-hal itu di kalau dikontras sama komedinya kadang jadi kayak rada bentrok menurut gue.
Oke. Ya. Masalah ya ada masalah Jane intinya dan inti filmnya. konflik dan masalahnya itu. Ya. Iya, kadang nggak kerasa kubur sama komedinya. Ya, serius dan apa ya, bobotnya nggak kerasa benar-benar. Komedinya soalnya ini banget sih. Ya. Dan filmnya kuat juga di atas. Filmnya juga pendek sih, jadi kayak emang harus masalahnya. Secara visual, secara kayak spektakel sih emang seru banget. Dan jokesnya pas ngelem buat gua. Iya, sama. Tapi ada beberapa jokes yang juga kayak gua awal ketawa, tapi setelah gua bikin kayak that's kind of stupid. Tapi gua ketawa sih. Kadang gua juga ketawa. Kadang gua ketawa juga karena it's dumb, kayak apa gitu men. I mean that's funny but it's kind of stupid. Dan juga bahkan ada saking jokesnya banyak banget. Ada yang kayak gua tuh pas ngeliat, gua tahu ini gua anggap lucu, tapi ketawa gue tuh kayak udah abis, atau gue baru aja ketawa, jadi kayak aduh gue gak ketawa lagi karena terus aja gitu kayak punchline gitu sih. Dan menurut gue walaupun cover story Quark kayak si Quark punya narasi si Quark punya narasi gitu awalnya lucu, tapi kalau makin diulang makin dipakai di nantinya jadi kayak sedikit itu. Jadi kayak exposition dumb gitu lah, kayak eksposisi. Oke. Tapi overall, I don't know, gue masih torn sih. Oh, lu masih gue belum proses. Gue udah proses, dan prosesnya itu ya jadi itu. Iya, benar. Ondawan gue suka hal-hal ini, tapi gue juga banyak problem. Mungkin sih kalau gue bisa tangkap sih kayak misalnya pas nonton sih enjoy. Pas nonton enjoy. Tapi kayak ada hal-hal yang nggak begitu tersampaikan. Sampai yang gue bilang ke lu setelah nonton, kayak tadi gue nonton tuh kayak udah kayak fever dream kayak mimpi. Gue nggak tahu gue mimpi apa gue kagak. Itu nonton apa? Maksudnya nggak ada yang dapat gitu. Kayak lu seru-seruan aja nonton ini sih. Kayak lu ini tuh kayak rasanya kayak lu makan es krim kebanyakan terus kayak sugar rush. Oke. Makan kebanyakan permen terus kayak sugar rush, lu nggak tahu mana yang bener mana yang enggak. Manis. Pas makan sih enak, tapi setelahnya ya maksudnya banyakan sih kayaknya itu. Although gue rada, mungkin karena gue dari fans dari komik atau apa, tapi kayak gue rada suka beberapa elemen yang mereka ambil dari elemen universe. Itu juga karena apa ya, ini jarang lah kita ngelihat yang lebih out there di dunia Marvel kan, biasanya kan lebih bumi kan Marvel intinya. Jadi itu seru sih, bisa untuk ngelihat itu seru sih. Dan selain Guardians biasanya kan jarang di. Selain Guardian. Jadi itu gue suka sih ya, dan ada hal-hal yang kayak damn. Gue nggak percaya ngelihat itu di film live-nya gitu kan. Although nanti ya di banyak semua. Ada beberapa hal misalnya kayak pasti keset kayak why didn't ntar deh. Soalnya I think mungkin kalau dari lu juga ibarat kayak bukan konflik ya, lu pendapat lu tuh antara mix antara pas lu nonton dan take away-nya gitu yang dan gue yang bocah dan gue yang dewasa. Wah, iya. Kayak kalau kita langsung aja ya. Final score dari kita berdua, dari gua dan dari dia. Kalau gua sih sama sih sebenarnya, mirip banget, dimana untuk enjoyment pas nonton tuh gue enjoy banget. Itu gue bisa kasih kayak 9 gitu. Tapi persis kayak misalnya untuk ceritanya, story nggak dapat banget pentingnya, dan karakter Thor juga ngapain di situ, lucu-lucu, kayak gitu nggak begitu dapet sih, nggak ketutup sama komedinya sih. Penting ceritanya itu. Kayak apa yang lu ambil dari film itu gitu setelah nonton? Not much. Lu ketawa aja pas nonton gitu, tapi I don't know jadi lumayan tinggi sih, jujurnya tinggi. Karena kenapa? Karena I would watch that again. Gue pengen nonton lagi sih, untuk pada akhirnya nonton buat hiburan men. Karena kalau misalnya udah ada di Disney Plus atau apa, biasanya cepet sih 2 bulan udah ada sih. Kayak gue pengen nonton lagi, kayak nonton lah gitu. Jadi gue bakal kasih, gue bias ke enjoyment sih. Jadi 8,5 dari 10. Damn. Lu gimana? It's a strong score. Men. Mungkin kedepannya kita nggak tahu, tapi gue mikir ya udah sekarang aja. Gue sih, I don't know. Sekarang gue malah kayak rada-rada nggak setinggi itu sih. Kayak mungkin buat gue kayak sekitar 6 dari 10. Udah baru minum, udah mau keselak. Menurut gue karena apa ya? Karena itu sih kayak
banyak filmnya tuh rasa kayak kalori kosong gitu loh. Ya kayak lo makan kue tapi frostingnya doang gitu. Nggak sih ya gitu ya. Oke, jadi 6 dari Ya, 10. That's your final score? My final score ya. 6 out of 10. Ya. Oke, tapi jujur kalau saya nonton secara enjoyment, secara Gue sih ya lucu emang. Gue nggak kayak upset gitu. Gue kayak anjir gue ngapain nonton itu gitu. Iya. Kayak gue masih ada enjoyment tapi kayak Oke. dia filmnya nggak mencapai apa yang gue pengen gitu dari film. Gue sih paham sih. Ya gue juga sama sih, secara apa yang didapat nggak ada sih. Tapi secara enjoyment gue nggak expect gue bakal seketawa sefun itu sih. Ya, tapi maksudnya overall kayak Iya. I mean considering kayak source material gitu-gitu gue rada expect lebih aja sih. Alright. Ya, that's it guys. Banyak sih sebenarnya beda-beda orang. Ya, dan plus gue kayak gue udah pernah liat Taika bikin film lebih bagus. Ya, jadi kayak OTT ya. Ya. Menarik. Oke, itu dia teman-teman pendapat kita mengenai Thor Love and Thunder. Apalagi ya kira-kira? Ada lagi nggak sebelum kita masuk ke spoiler? Gue sih cukup sih. Ya kita bakal masuk ke spoiler aja sih. Ini gue juga sebenarnya banyak tapi mending di bagian spoiler aja guys. Kita lebih detail lagi di situ. Tapi ya itu aja teman-teman. Terima kasih buat yang nonton. Silahkan kalian komen di bawah. Kalian apa nih menurut kalian gimana gitu kan? Apakah termasuk yang nggak harus setuju sama kita cuma asal ngomong doang. Ya. Apa lu bener-bener ya udah gue enjoy atau lu kayak gue nggak ngerti atau tergantung kayak lu yang Iya. secara cerita nih wah kan bisa juga gantung aja. Iya. Lu nggak usah dengerin orang di internet. Critical. Alright, tapi ya teman-teman terima kasih udah nonton. Jangan lupa komen, share, subscribe yang paling penting dan langsung aja masuk ke video spoiler setelah ini gue bakal upload. Terima kasih buat yang nonton. See you in the next video. And keep improving what you like. Bye.